Halo semua, perkenalkan aku Felicia Clarissa Lesmana dengan NIM 0000105371, jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2024, Universitas Multimedia Nusantara. Jadi kali ini aku mau ngejelasin tentang hak desain dan hak cipta dan juga kasus-kasusnya yang bakal aku jelasin di video kali ini. So, selamat nonton. Oke, jadi yang pertama hak cipta. Kasus yang bakal aku angkat sih mengenai kasus lagu apa sih? Atau lagu dengan judul apa sih? Nah, lagu ini tuh kalau didengar-dengar mirip banget sama lagu orang luar, guys. Unsur kreativitas secara general merupakan salah satu elemen penting dalam dunia seni, terutama pada industri musik. Nah, dalam proses penciptaan lagu dari hasil jerih payah sendiri, seniman diharapkan dapat menghadirkan karya yang segar dan unik atau berbeda dengan karya-karya pencipta lainnya. Hal tersebut disarankan agar pendengar tidak hanya tertarik saja, namun juga pencipta dapat selalu menjaga integritas karya seni mereka. Nah, bagi yang belum tahu, hak cipta itu apa sih, Kak? Jadi, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta atas karya ciptaannya. Pelanggaran terhadap hak ini tidak hanya merugikan penciptanya saja, namun juga mengganggu ekosistem industri kreatif. Terdapat hukum yang melindungi seluruh aspek-aspek karya-karya hak cipta ini, yaitu terdapat pada pasal 44 ayat 1 UU Hak Cipta. Nah, kasus mengenai hak cipta ini melibatkan salah satu band Indonesia yaitu Raja, dengan lagu berjudul Apa Sih? Terdapat salah satu pihak yang memberikan pendapat mengenai kasus ini, yaitu pihak Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia, di mana DJKI Kementerian Hukum Republik Indonesia tersebut memberikan pendapat bahwa terdapat dugaan pelanggaran hak cipta atas lagu terbaru band Raja berjudul Apa Sih? Lagu Apa Sih ini diduga memiliki banyak aspek, salah satunya adalah bunyi nada atau lantunan yang sangat mirip dengan lagu Apathy milik Bruno Mars dan Rose Blackpink. Kasus tersebut menyebabkan terjadinya penghapusan lagu Apa Sih dari salah satu platform musik yaitu Spotify. Pihak Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, tepatnya bernama Bapak Agung Damaraksongko, memberikan pendapat bahwa terdapat hukum yang sangat berat untuk pihak-pihak terkait dengan kasus penggunaan komersial atas karya cipta tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Menanggapi adanya dugaan kemiripan pada sebuah karya lagu sebagaimana yang saat ini sedang viral, yaitu dengan judul lagu Apa Sih, terdapat persamaan dengan lagu Apathy. Nah, menanggapi kasus ini telah dilakukan penelaahan dari dua lagu tersebut, antara Apa Sih dan Apathy, di mana letak persamaan dari kedua lagu tersebut diperbandingkan. Walau hanya terdapat kesamaan pada dua bar lagu saja, tapi jika pada bagian tersebut merupakan elemen unik atau ciri khas sebuah lagu, dan saat didengarkan berulang kali dapat menimbulkan kesan persamaan, maka hal tersebut berpotensi menjadi pelanggaran hak cipta. Dan memang pada hakikat umumnya, setiap ciptaan dapat dikatakan melanggar hukum hak cipta jika ciptaan tersebut diduga terdapat sebuah aspek penggunaan karya cipta milik pihak lain secara tanpa hak, baik seluruhnya, sebagian, atau bagian substansial. Pihak DJKI sendiri memberikan saran agar tidak terjadi kasus-kasus seperti ini lagi, di mana DJKI mendorong semua pencipta untuk selalu mencatat karya ciptaannya melalui sistem elektronik e-hak cipta yang sangat mudah diakses oleh seluruh pihak. Salah satu individu dari pihak DJKI mengatakan bahwa dengan mencatat karyanya, seluruh pencipta karya akan mendapat perlindungan hukum yang sangat kuat, sehingga seluruh kreativitas mereka akan selalu dilindungi dari seluruh tindakan yang tidak bertanggung jawab dari pihak manapun yang tidak bertanggung jawab serta merugikan sang pencipta. Nah, jadi itu singkatnya tentang kasus hak cipta mengenai lagu berjudul Apa Sih yang dimiliki oleh band Raja. Sebenarnya masih banyak banget sih kasus-kasus hak cipta di luar sana yang kalian bisa baca-baca melalui website ataupun jurnal di internet. Nah, selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang salah satu kasus hak desain, yaitu kasus pada brand Tupperware dan BioLife. Jadi, hak desain industri sendiri adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu. Inti permasalahannya terletak pada dugaan pelanggaran desain industri botol minum Eco Bottle milik Tupperware oleh produk BioLife Borneo.
di mana Tupperware sendiri merupakan salah satu produsen alat rumah tangga dari Amerika Serikat dan sempat melakukan gugatan kepada pedagang sejenis di Semarang, Indonesia. Namun ternyata gugatan tersebut tidak diterima karena diduga merupakan salah satu gugatan salah alamat. Nah, brand Tupperware sendiri diproduksi di bawah bendera Dart Industries Inc. yang dimana berpusat di Florida, Amerika Serikat. Tupperware ini didirikan oleh Earl Silas Tupper, di mana merupakan seorang penemu asli dari resin plastik yang digunakan dalam bahan kemasan dan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpanan makanan bersegel. Di Indonesia sendiri, desain dari Eco Bottle telah didaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual, di mana memiliki nomor pendaftaran yaitu ID 0024152D. Nah, maka dari situlah Tupperware memiliki hak eksklusif dan melarang orang lain tanpa persetujuannya untuk memproduksinya. Namun, belakangan ini Tupperware kaget menemukan produk yang menyerupai Eco Bottle dan beredar di Semarang dengan merek BioLife dan sempat dilacak keberadaannya. Namun, majelis menilai bahwa gugatan yang diberikan oleh pihak Tupperware merupakan salah satu gugatan prematur, sebab para tergugat ternyata adalah orang yang memasarkan saja, dan sama sekali tidak memproduksi atas suatu barang yang disengketakan. Dan sekarang, Tupperware telah mengalami kebangkrutan setelah 33 tahun beroperasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor, termasuk penurunan permintaan, kerugian finansial, serta ketidakmampuan bersaing dengan merek lain. Dan Tupperware juga menyatakan bangkrut di Amerika Serikat pada tahun 2024. Meskipun ada putusan pengadilan yang memenangkan pihak Tupperware, namun ternyata kasus hak desain ini belum selesai atau sepenuhnya selesai. Proses hukum masih tetap berlanjut hingga tingkat Mahkamah Agung.